Penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Rismon Sianipar mengikuti jejak Dr. Tifa, Abraham Samad, dan Roy Suryo diperiksa penyidik Subdit Kamdek PMJ. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. 12 orang yang dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya dalam dugaan fitnah ijazah palsu terus diperiksa penyidik Subdit Keamanan Negara PMJ. Pada Kamis kemarin, terlapor atas nama Dr. Tifa Uziah, Tia Suma memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Meski memberikan keterangan, Dr. Tifa menolak saat diminta untuk menandatangani sumpah oleh penyidik. Langkah Dr. Tifa ini menyusul kehadiran Abraham Samad dan Roy Suryo yang beberapa hari sebelumnya memenuhi panggilan penyidik. Sementara itu penyidik juga memanggil Rismon Sianipar dan Nurdian Noviansyah Susilo yang akan diperiksa sebagai saksi pada Jumat siang tadi. Lalu akankah ada kejutan dari pemeriksaan Rismon? Dan sejauh apa para terlapor ini akan berubah status menjadi tersangka? Lantas, adakah kejutan dari pemeriksaan Rismon Sianipar sebagai saksi di Polda Metro Jaya hari ini? Kita akan bahas pemirsa malam hari ini bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, selaku pelapor juga. Selamat malam, ya. Sehat? Sehat, Mbak. Setelah Bang Ade ini juga sudah hadir, ada Bang Herman Kadir, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam. Sehat Bang Herman? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita tanyakan dulu ke Bang Herman. Ini kan Bang Rismon Sianipar, Nurdin hari ini juga sudah selesai diperiksa di Polda Metro Jaya. Kita ingin tahu hasilnya seperti apa. Begitupun juga dengan kemarin, Dr. Tifa juga sudah diperiksa di Polda. Jadi begini, tadi jam 5 sore itu sebenarnya udah selesai. Tapi karena nunggu print mungkin habis maghrib kali ya. Habis maghrib baru selesai semua pemeriksaan Rismon Sianipar itu. Nah, dari pemeriksaan itu, baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun Rismon ini, memang mereka menuntut harus dihadirkan objeknya itu, artinya ijazah aslinya itu. Oke. Nah, di dalam pemeriksaan itu ketika ditanya, ijazah ini tidak ada lagi di Lab Krim Mabes Polri, informasinya gitu. Maka Pak Rismon CS ini kalau tidak berkenan dengan tidak adanya ijazah, mereka nggak mau jawab BAP itu. Mereka minta dulu, karena objek yang dipersoalanku adalah ijazahnya itu. Nah, ketika ditanya itu, Polda Metro Jaya tidak bisa menjawab adanya kehadiran ijazah itu tidak ada. Nah, itu kalau pertanyaan di luar kasus itu mereka jawab. Tapi kalau sudah berkenaan dengan kasus ijazah, mereka tidak akan mau jawab. Jadi selama hari ini diperiksa tidak memberikan jawaban berkaitan dengan ijazah? Tidak. Tidak mau menjawab jawaban masalah ijazah. Termasuk juga si siapa itu juga, Fadilah. Nah, itu nggak mau juga. Kalau Dr. Tifa bagaimana? Iya juga, apalagi dia lebih keras lagi, lebih minta hadirkan dulu. Kalau itu tidak ada, saya nggak mau. Itu prinsip dia. Memang dari awal pemanggilan pertama itu udah Dr. Tifa itu ngotot. Memangnya kalau sudah ada ijazahnya mau apa? Kan ini kan lagi dalam pemeriksaan sebagai saksi gitu. Tapi kalau sudah ada ijazahnya, apa yang akan disampaikan? Ya itu, akan ada pertanyaan kan. Saudara kan biasa kalau polisi itu kan kalau di dalam BAP itu kan sebelum dia mempertanyakan kepada saksi, itu kebiasaan di kepolisian penyidik itu objeknya dulu yang dipersoalkan, diperlihatkan. Itu kebiasaan di kepolisian seperti itu. Ini objeknya loh. Kamu menyatakan ini palsu, ini, gitu kan. Nah, itu yang nggak bisa dihadirkan sama penyidik. Jadi sepanjang itu nggak ada ya
teman-teman ini agak keberatan kalau dia BAP yang ada kaitannya dengan masalah ijazah itu gitu. Kalau soal Dokter Tifa yang sempat menolak untuk kemudian menyampaikan sumpah gitu, itu bagaimana Bang Herman? Ya itu kan statementnya beliau ya, artinya dia sendiri yang menyatakan seperti itu. Gitu loh. Tapi ada dijelaskan nggak sih kok sampai menolak sumpah? Karena gini, bahayanya apa? Karena BAP yang disumpah itu artinya nantinya di pemeriksaan di pengadilan, orang itu tinggal dibacakan aja BAP-nya, nggak tanpa kehadirannya juga bisa gitu loh. Itu yang ditakutin teman-teman. Dan itu secara hukum itu agak melemahkan gitu loh. Kenapa? Hukum itu kan apa yang ada di pengadilan. Oke, apa baik. yang diperiksa pengadilan. Baik. Nah kalau sepanjang itu tahu-tahu udah disumpah, ini disumpah, semua disumpah, artinya pemeriksaan pengadilan itu tidak berjalan lagi. Oke, baik. Artinya di pernyataan di pihak kepolisian itu sudah final gitu loh. Itu yang nggak mau kita. Oke, Kalau baik. mau ya nggak usah disumpah, BAP saja, nanti ditegaskan lagi di proses pemeriksaan di pengadilan gitu. Saya mau dengar suaranya Bang Ade kalau begitu. Bang Ade selaku pelapor begitu melihat para Saksi saksi pelapor. nih, saksi Saya pelapor saksi, ya. ya, Oke. ya. Melihat sejumlah saksi yang diperiksa minggu ini, beberapa diantaranya ini tidak kemudian mau ditanya lebih dalam mengenai ijazah. Bagaimana kemudian respon saksi pelapor? Jadi begini, Mbak ya. Kalau saya secara pribadi waktu diperiksa saya menandatangani BA sumpah namanya. Berita acara sumpah ini digunakan nanti itu pada saat di pengadilan, betul. Terus kemudian kalau misalkan ada seseorang yang diperiksa sebagai saksi dan memang dia adalah telapor, kemudian tidak menggunakan haknya pada saat itu, pada saat dia diperiksa sebagai saksi, maka itu akan merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Kalau kita berbicara konstruksi BAP. Kenapa? Karena mereka mengkonstruksikan BAP itu kan disitulah kita bisa melihat dan menjelaskan secara detail apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Tapi kan mau diperiksa kalau barangnya ada begitu, kalau pihaknya Bang Herman. Ini kan berbicara tidak hanya sebagai konteks ijazah palsu kan. Ini terkait narasi ya, kalaupun misalkan objeknya itu nanti dibuktikan bahwa asli atau tidak, itu kan nanti di pengadilan. Ya kan? Nah, sementara alat bukti saat ini yaitu kita harus pahami dulu deh. Saya bagi dulu konstruksinya. 310, 311, 32A, kemudian 160, kemudian 28 ayat 2. Ya, 27A, terus kemudian dan lain-lain. Itu terkait pelaporan Pak Jokowi dan kami di Advokat Public Defender atau Pradibes 1. Nah, ini kan yang dijadikan alat bukti adalah video, link, ya kan? Kemudian beberapa link-link yang memang dari pemilik akun yang ada. Jadi bukan konteksnya pada objek perkara ijazahnya itu. Objek perkara yang dilaporkan saat ini adalah link serta alat buktinya ya. Dan barang buktinya itu adalah video. Gitu loh. Ya. Nah, kalau itu tidak dijawab, nah kalaupun misalkan katakanlah harus ada ijazah. Nah, ijazah kan sudah disita. Itu kan hanya untuk membandingkan narasi yang dimana narasi ini dianggap dugaan tindak pidana dengan ijazah ini, itu nanti dibuktikan bahwa di pengadilan saksi-saksi baik itu dari UGM, baik itu dari kepolisian, ya Puslap, itu kan sudah ada semua hasil-hasilnya dan hasil BA, berita acara pemeriksaan mereka. Nah, ada yang menarik. Baru-baru ini UGM sudah menjawab. Ya, saya tadi lihat bahwa UGM sudah menjawab kegalauan hampir publik ya selama ini, baik itu dari kelompok
Roy Suryo CS dan kelompok kami sebagai pelapor. Nah, bahwa kami senang, Mbak, ya, karena UGM sudah betul-betul menyatakan berbicara sebagai lembaga pendidikan. Jadi tidak berbicara sebagai oknum UGM atau saya adalah rektor, saya ngomong atas nama pribadi, tidak. Tapi rektor dalam kapasitas berbicara sebagai lembaga pendidikan. Ya, berbeda dengan Bang Roy. Bang Roy ini kan mantan mahasiswa. Ya kan? Dia tidak terikat di lembaga pendidikan yang bernama UGM. Ya kan? Kemudian kemarin ada yang lebih menarik lagi, lucu lagi. Dia launching buku. Nah, terus tidak didukung dengan UGM, ya kan? Baik. Nah, itu kan artinya kalau saya, Mbak, saya malu sebagai alumni UGM yang memang malu-maluin gitu loh. Ya, kan kasihan gitu loh. Artinya ini akan menjadi lebih jelas, sudah disampaikan oleh UGM secara resmi. Oke, kita sudah tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Herman kalau begitu. Bang Herman, ini yang jadi keberatan dari Dr. Tifa. Dr. Tifa ini menolak karena memang adanya laporan dan juga delik yang kemudian digabungkan. Ada 4 laporan dan juga 2 delik. Ini bagaimana? Jadi gini, saya sudah dapat informasi dari Polda. Ternyata yang dipakai itu sekarang hasil laporan Jokowi. Yang laporan Jokowi di Polda Metro Jaya, yang lain itu tidak masuk lokus delikti. Lokus deliktinya beda. Nah, kembali kita kepada masalah sumpah tadi, artinya BAP itu. Jadi kenapa kita menolak BAP itu dengan disumpah? Artinya karena kebenaran material itu ada di ruang sidang. Di ruang sidang pengadilan gitu, artinya gitu. Nah itu, nah ini kita inginkan seperti itu, makanya Dr. Tifa nggak mau disumpah. Teman-teman yang lain juga bakalan mau disumpah untuk di BAP disumpah gitu. Itu kan trik-triknya pihak penyidik aja, langkah penyidik itu nggak ada kewajiban, sumpah itu nggak ada kewajiban. Kewajiban itu adalah orang itu diperiksa di pengadilan di ruang sidang, gitu. Jadi itu. Nah, baik. Menarik juga kalau kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh 2 hari lalu ketika di Polda Metro Jaya. Ini kuasa hukum Pak Hozinuddin ini juga sempat menyebutkan bahwa SPDP dari pelapor itu sebelumnya nggak ada atas nama Pradi. Itu seperti apa sih sebetulnya penjelasan yang dimaksud? Ya itu tadi saya bilang, itu setelah digelar perkara di Polda Metro Jaya itu diambil ranah untuk hukumnya. Ternyata yang bisa memasuk unsur delik itu laporan Jokowi, gitu loh. Artinya kenapa? Di situ memang Jokowi melapornya di Polda Metro Jaya sesuai dengan lokus delikti seluruh wilayah hukum. Itu kan ada yang di Depok, ada ini, nah, itu nggak di luar lokus deliktinya, gitu loh, wilayah hukumnya. Karena objeknya itu memang di Polda. Kalau Polda memang pas, gitu loh. Jokowi itu udah pas. Jadi walaupun kejadiannya di Jakarta Selatan, di utara gitu. Bisa. Tapi kalau dia mau main di Polres, itu tidak masuk lokus delikti. Itu udah hasil kajian Polda Metro kayak gitu. Jadi mengerucut gitu loh. Ditahan dulu ya, nanti Bang Ade bisa menanggapi soal itu. Termasuk juga apakah pihak saksi pelapor Bang Ade ini juga optimis bahwa penyidikan akan dapat kemudian mengeluarkan nama status tersangka baru setelah memeriksa saksi minggu ini dan juga rencananya ahli pada minggu depan. Ditahan nanti kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Pernyataan yang disampaikan oleh Bang Herman ini tadi juga menyebut nama pelapor dari Pradi Bersatu ini tanda tanya di mana gitu. Sekalian direspon Bang Ade terkait optimis gak, yakin gak dalam waktu dekat dalam tahap penyidikan ini akan ada nama status hukum baru untuk tersangka? Kalau dipertanyakan bahwa yakin, kami yakin. Nah, namun saya jawab dulu ya. Yang untuk pelaporan. Pelaporan itu awalnya 6. 1 dari Insinyur Joko Widodo sendiri, Bapak Presiden. Terus 5 itu adalah relawan. Relawan 4, 1 praktisi hukum atau dari anggota kita, Pradi Bersatu. Dari 4 ini ya 2 dicabut, sisa 3
Yang punya Pradi nggak dicabut berarti ya? Nggak, jadi nggak dijadikan satu. Karena Polda Metro Jaya menganggap bahwa ini adalah masih yuridiksi dia, maka ini ditarik, disatukan di Polda Metro. Karena beberapa titik lokus yang berbeda sehingga diangkatlah ke Polda Metro. Dan itu efisiensi yang dilakukan. Kan tidak mungkin Bang Roy habis diperiksa di Polda, laporan Pak Jokowi diperiksa lagi ke Polres setempat, ntar pindah lagi ke Depok gitu kan. Kan nggak mungkin tuh Mbak. Jadi efisiensi sehingga disatukan laporan itu. Nah sekarang ada 2 laporan. Yang 3 menjadi 1, terus yang 1 laporan Bapak Insinyur Joko Widodo juga sendiri. Jadi 2 laporan yang masih ada di Polda Metro Jaya. Yaitu bagian dari kita, pelapornya itu yang kami utus dan berikan surat perintah, itu adalah Lecumanan. Nah itu kata kita, bukan relawan dia. Dia adalah praktisi hukum yang kami perintah melalui organisasi berdasarkan surat tugas dia untuk melakukan pelaporan. Jadi ada ya atas nama Pradi Bersatu ya? Ya di laporannya kan advokat public defender dalam kurung Pradi Bersatu diwakili oleh Lecumanan. Dan itu biasa kami lakukan begitu kalau organisasi sebesar Pradi Bersatu melaporkan kan ngeri kali itu. Itu isinya Pradi Bersatu itu hampir 1000 Mbak. Ya kan? Tapi kemudian Mbak bertanya lagi bahwa sebesar apa kami optimis? Pasti. Adanya status. Kenapa? Kita lihat dari penyelidikan. Naik menjadi penyidikan. Nah, sebentar lagi status ini pasti naik. Apalagi saya bersyukur kalau kami di pihak pelapor ya, kita bersyukur kalau misalkan tidak ada jawaban di BAP. Kenapa tidak ada counter? Berarti peluang untuk SP3 itu hilang. Tapi sudah selama ini sudah naik ke tahap penyidikan belum ada juga tersangkanya. Iya kan begini, kan tahapan pemeriksaan dulu. Habis ini periksa apa? Periksa ahli dulu. Kembali, karena kemarin ahlinya diperiksa di tahap penyelidikan, tentu di tahap penyidikan diperiksa kembali. Atau ada tambahan ahli, baik dari pelapor maupun terlapor. Ya kan? Kemudian setelah itu, setelah diperiksa semua ahli, kemudian tentu ada yang namanya perubahan status. Baik. Dari penyidikan dan menentukan siapa sih dari penyidikan ini siapa sih sebenarnya tersangka-tersangkanya. Nah, biasanya kalau saksi dari pelapor itu bagus dia memaparkan atau menjawab. Nah, justru bisa dinilai tidak kooperatif ketika kita tidak mau menjawab apa-apa. Nah, dan peluang kita hilang. Ingat loh ya, ada produk kepolisian namanya SP3. Peluang itu akan hilang ketika kita tidak kooperatif. Kenapa? Ada pasal baru lagi yang ditentukan. Oh, kalau tidak kooperatif, ya polisi berhak. Kita tangkap poinnya. Kita ingin minta respon dari Bang Herman. Kalau begitu, Bang Herman, ini dari pihak Pradi Bersatu yakin, saksi pelapor nih yakin dalam waktu dekat akan ada status hukum baru terhadap Roy Suryo Cherhy yang sudah disidik. Ya bisa-bisa aja sih. Tapi yang tadi saya mau klarifikasi, kenapa saya bilang tadi hanya laporan Jokowi yang direspon oleh Polda Metro Jaya, karena yang peristiwa itu ternyata itu posisinya ada di Jakarta Pusat, di kantornya Egy Sujana, Jakarta Pusat, di Tanah Abang. Nah, sementara kan Pradi Bersatu selatan ya? Selatan. Selatan sama pusat juga. Pusat juga laporan, ada? Ya, laporan. Kalau yang di pusat masuk, tapi selatan nggak masuk lokus deliktinya, karena dari hasil BAP kemarin ternyata itu ada di Jakarta Pusat. Makanya pihak penyidik ketika saya baca nih press conference, jadi laporan Jokowi yang dipakai untuk jadi laporan acuannya, laporan itu pengaduannya. Nah itu yang tadi masalah terkait ini adanya penetapan tersangka, perubahan status hukum bagaimana di dari pihak Roy Suryo CS? Tergantung dari pihak penyidik sendiri. Kewenangan penyidik itu kan ada pada kewenangan penyidik. Tapi kalau dari hasil penyelidikan dan BAP yang kemarin ini masih sangat jauh untuk menetapkan seorang tersangka. Satu langkah lagi tinggal ahli minggu depan. Iya. Ya kan tentunya ahli kan. Nanti kan ahli ditanya objeknya mana gitu. Kunci dari persoalan ini adalah di objek. Ya, tanyalah semua ahli pidana, bahkan mantan jenderal-jenderal polisi itu bilang objek. Termasuk juga kemarin itu siapa bekas mantan Kabar Eskrim itu
si Susno Duaji, itu objeknya adalah ijazah. Oke. Nah, sepanjang ijazah itu tidak ditampilkan, ya, itu belum bisa mempersangkakan orang. Belum bisa nih katanya. Ya, dan itu kalau dipaksakan. Jadi saya Pihak kepolisian melanggar hukum. Kalau menurut saya, kalau itu dipaksakan akan terjadi pelanggaran hukum oleh pihak kepolisian. Oke, Gitu. baik. Ya, jadi saya perjelas lagi bahwa kalau kita berbicara bahwa ini cuman lokus yang di Jakarta Pusat, itu nggak seperti itu. Ada dua hal kalau kita mau berani jujur. Sebenarnya penyidik udah menanyakan itu. Apakah Anda tahu yang ini, yang ini, yang ini? Cuma nggak diakui. Itu beda loh Mbak ya. Beda apa yang kita jawab disampaikan kepada publik, apa yang kita tidak jawab tidak disampaikan kepada publik. Bahwa kemudian pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada. Saya yakini ada. Kenapa? Karena dari beberapa kesaksian, untuk apa kami menjadi saksi, ditanyakan kesaksian kami terhadap sesuatu objek perkara, katakanlah bukti video, katakanlah bukti postingan. Ngapain kami ditanyakan sebagai saksi? Kalau ini tidak ditanyakan kepada calon tersangka atau terlapor. Ya katakanlah kita nggak usah bicara tersangka lah, tetapi seorang terlapor. Kalau tidak ditanyakan, kenapa saksi-saksinya ditanyakan? Kan ini cuman saya tidak mau masuk ke ranah itu. Oke. Walaupun kami tahu bahwa semua bukti-bukti itu firm dan semua bukti-bukti itu sudah kami sajikan kepada penyidik dan beberapa ahli pun yang sudah diperiksa sudah sempat menyampaikan kepada kami bahwa ini masuk. Oke, baik. Bang Herman, silakan ditanggapi. Jadi gini, kalau saya prinsipnya satu, karena di dalam hukum ada namanya subjek, ada namanya objek. Nah unsur ini harus terpenuhi. Ya. Subjeknya oke ada orangnya kan, terlapornya ada, Rosrio CS. Nah objeknya apa? Ijazah. Itu tidak terpenuhi gitu ya? Tidak terpenuhi. Kalau ijazah ini hadir dan terpenuhi dan hasil lab krimnya itu menyatakan itu identik dan asli, artinya baru bisa ada tersangka. Kan udah. Sepanjang itu tidak ada hasil lab krim itu tidak mungkin. Baik. Dan itu pun harus melalui proses peradilan lagi. Oke, ada proses peradilan lagi. Iya. Oke. Ya, itu ada putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu. Ini masih asli. panjang sekali nih nampaknya. Nanti sekali. kita akan terus pantau bagaimana keberlanjutannya. Terima kasih Bang Ade atas waktunya. Terima kasih Bang Herman sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Sehat.